Oke, gue pengen satu hal setelah video ini selesai. Buat lu yang sekarang masih jadi karyawan dan punya niatan untuk membuka usaha sendiri, lu bisa merubah pandangan lu tentang kalau modal uang atau jago teknis itu udah cukup buat bangun usaha. Karena kenyataannya banyak orang resign bukan buat jadi bebas, tapi cuma buat ganti atasan. Dan lebih parahnya lagi, atasan barunya itu diri mereka sendiri. Banyak orang yang kerja jadi karyawan itu niatnya cuma buat ngumpulin modal dulu, cari pengalaman dulu. Nanti kalau udah cukup, gua bakalan cabut, buka usaha sendiri. Ada yang kerja di pabrik, ada yang di lapangan, ada yang sampai ke luar negeri jadi TKI. Semua dengan mimpi yang sama, bebas dari atasan. Tapi realitanya pahit. Banyak dari mereka yang udah pegang modal bahkan ratusan juta, miliaran, justru bangkrut dalam beberapa tahun. Uangnya habis, tenaganya habis, mentalnya hancur, dan ironisnya, mereka pengen bebas dari perintah orang, tapi malah jadi budak di bisnis UMKM mereka sendiri. Kerja lebih lama, lebih stres, tapi nggak kemana-mana. Masalahnya bukan karena mereka males, bukan karena mereka nggak kerja keras, bukan modal mereka kurang. Masalahnya satu, mereka nggak pernah berhenti jadi eksekutor. Dan di video ini gue bakalan bongkar kenapa tanpa strategi usaha lu itu cuma pekerjaan baru yang lebih capek, alias lu jadi karyawan yang nyamar jadi CEO. Coba kita ambil contoh yang simple. Lu tahu Elon Musk kan? Orang ini identik sama Tesla, roket dan macam-macam teknologi canggih. Tapi jujur aja, dia itu nggak bikin mobilnya sendiri. Dia nggak ngoding semuanya sendiri. Dia nggak ngerakit roket itu sendiri. Yang mengerjakan itu semua adalah ribuan engineer yang namanya aja bahkan kita nggak kenal. Bedanya apa? Elon Musk itu bukan eksekutor utama, tapi dia adalah pemegang strategi. Dan disinilah banyak mantan karyawan salah langkah. Waktu lu masih kerja di kantor, lu dikasih arahan, lu dikasih target, lu tinggal eksekusi. Tapi begitu buka usaha sendiri, nggak ada yang ngasih strategi ke lu. Dan kebanyakan orang panik. Akhirnya mereka cuma ngerjain apa yang bisa mereka kerjakan, bukan apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam buku Kreatif Strategi, Douglas Davis bilang satu hal penting. Produk atau desain itu cuma setengah permainan. Setengah sisanya adalah strategi bisnis. Di video ini gue gak bakalan ngajarin lu cara bikin PT atau ngurus legalitas lainnya. Tapi gue bakalan kasih tahu lu gimana cara geser otak lu dari eksekutor menjadi strategis. Dari gimana cara bikinnya, jadi kenapa ini harus ada, untuk siapa, dan apa bedanya dengan yang lain. Kebanyakan orang ngebahas kegagalan usaha dari sisi modal atau operasional, atau kurang disiplin. Padahal ada satu jurang besar yang jarang banget dibahas. Jurang antara strategi dan eksekusi. Lu bisa bangun jam 5 pagi, lu bisa kerja 15 jam sehari, ratusan jam per minggu. Tapi kalau lu nggak tahu lu bangun apa, semua itu cuma jadi aktivitas, bukan arah. Kita sering salah kaprah lihat brand. Brand itu bukan produk. Brand itu merupakan sistem. Dan Martin Meyer pernah bilang, brand itu bukan yang lu bilang, tapi apa yang orang lain rasakan. Masalahnya karyawan biasa itu jago di taktik. Disuruh apa dia kerjakan. Tapi tanpa strategi, taktik itu cuma keberuntungan yang kebetulan lewat. Dan gue pengen lu berhenti lihat usaha lu sebagai daftar to-do list harian lo. Tapi mulai lihat usaha lu sebagai posisi di kepala pembeli. Lu ngerasa karena lu udah jago di kantor lu pasti sukses bikin usaha sendiri. Tapi ternyata jago kerja tidak sama dengan jago cari klien. Jago desain tidak sama dengan jago nentuin harga. Dan pada akhirnya lu belajar bisnis, belajar laporan, belajar negosiasi. Dan di situ lu mulai gelisah karena lu ngerasa, gua kok nggak produktif ya, gua nggak pegang alat. Padahal justru itu proses naik level. Banyak mantan karyawan pengen duit cepet. Mereka terima dan masukin semua order. Nggak pilih-pilih. Dan hasilnya, lu jadi palu gada. Dan palu gada itu mudah diganti. Selalu ada yang lebih murah. Milih satu fokus memang serem, tapi tanpa fokus, brand lu nggak pernah punya identitas. Sekarang gue mau lu berhenti sebentar, jujur sama diri lu sendiri. Kalau besok lu sakit atau pengen libur seminggu, bisnis lu jalan apa enggak? Atau semuanya berhenti? Karena semua ada di kepala dan tangan lu. Kalau jawabannya bikin lu nggak nyaman, itu bagus. Karena apa? Karena lu masih punya kesempatan buat benerin arah. Lu kerja seharian, bales chat, packing, ngurusin komplain. Tapi sebenarnya lu cuma mindahin meja kerja dari kantor lu ke rumah lu. Tanpa sistem, lu bukan owner. Lu cuma karyawan tanpa cuti. Harga murah tanpa strategi itu bukan senjata. Itu bunuh diri pelan-pelan.
Kalau lu masih mikir yang penting laku dulu, berarti mental lu masih mental gaji. Pengusaha mikirnya beda. Mereka mikirin nilai apa yang mesti mereka jual. Di titik ini gue sadar satu hal. Berhenti jadi karyawan bukan berarti otomatis bebas. Lu cuma pindah status pajak. Banyak orang bangun bisnis tanpa blueprint. Mereka tiap hari kerja, tapi nggak tahu ini bangun rumah atau bangun gudang. Strategi itu bukan buat gaya-gayaan. Strategi itu filter. Kalau lu belum berani nolak proyek yang nggak searah, berarti lu belum jadi owner. Kalau lu seorang karyawan dan mau mulai usaha, pegang 3 hal ini. 1. Kurangin teknis, naikin strategi. 2. Pilih satu masalah. Jadi yang terbaik di situ. 3. Tulis semuanya. Jangan simpan bisnis lu di kepala aja. Masalahnya bukan modal lu kurang, masalahnya lu belum berhenti jadi tukang. Ganti meja kerja itu gampang, yang susah itu ganti cara mikir. Strategi itu sunyi, nggak kelihatan sibuk, tapi disitulah umur bisnis ditentukan. Jadi jangan resign buat ketemu bos yang lebih galak, yaitu diri lu sendiri tanpa rencana. Oke, sebagai penutup, gue pengen lu berhenti sebentar hari ini. Ambil kertas dan tanya satu hal. Kalau besok gue nggak ada, apakah bisnis ini masih tumbuh? Kalau mau tulis di komentar satu ketakutan terbesar lo. Kalau harus milih satu fokus bisnis, kita beda bareng. Biar nggak cuma kerja keras tapi kerja ke arah yang benar. Oke, kita noise cabut dulu. Thank you.